dimulai dari pemberian materi dari narasumber, lalu dilanjutkan dengan sesi question and answer. Lalu di sini, masing-masing narasumber akan diberi waktu selama 7 menit saja ya, Kak, Bang, Pak. Mungkin seperti kultum ya, kuliah 7 menit. Jadi maksimal 7 menit saja. Kalau ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom chat dan akan dibacakan pada sesi Q&A. Jangan lupa yang ingin bertanya juga dicantumkan narasumber mana yang dituju. Jadi kita lebih konsentrasi ke Q&A-nya saja agar bisa lebih fokus ke permasalahan dari pertanyaan teman-teman yang masih galau tentang masa depan perkuliahan, terutama di jurusan Kesmas. Baik, langsung saja kita mulai ya. Mohon izin Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Narasumber pertama kita yaitu Pak Muhammad Halfani Solihin, Sarjana Kesehatan Masyarakat, atau bisa dipanggil dengan Pak Solihin. Saya akan membacakan CV beliau. Baik, jadi Pak Solihin ini telah menempuh pendidikan ahli media keperawatan di Poltekkes Tanjung Karang pada tahun 2010 dan dilanjutkan dengan sarjana kesehatan masyarakat di Universitas Malahayati pada tahun 2018. Dan pengalaman kerja beliau pada tahun 2010, beliau bekerja di PT Askes Persero sebagai staf verifikator sampai tahun 2013. Lalu dilanjutkan bekerja di BPJS Kesehatan sebagai staf promotif preventif sampai saat ini, sampai sekarang. Nah, lalu beliau juga telah mengikuti Diklat Manajer Pratama, aplikasi Monet Rasio Kepemilikan Obat PRB, inovasi Simanis atau Sistem Pemantauan Prolanis, dan yang terakhir, inovasi SIMAK atau Sistem Pemantauan dan Monitoring Klien. Baik, untuk Bapak Solihin, bisa langsung saja diberikan materinya, waktunya selama 7 menit. Baik Pak, silahkan. Terima kasih Mbak Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang pada sore hari ini ikut serta dalam acara kita pada sore hari ini. Dan juga narasumber yang diminta, yang lain ada Pak Yolan, Pak Agung, dan Pak Rohmat. Juga adik-adik sekalian, manggilnya adik-adik ya. Kan suka adik-adik di Kesmas ya. Sebenarnya saya juga nggak menyiapkan materi sebenarnya karena awalnya juga diminta memberikan testimoni terkait dengan peminatan yang mungkin adik-adik sekalian juga masih galau. Tapi apakah benar galau? Kayaknya sih enggak ya. Karena memang kalau sebagai mahasiswa pasti berpikirnya ke depannya mau seperti apa, mau kemana. Itu sebenarnya yang mungkin yang dipikirkan oleh adik-adik sekalian. Sedikit saja sharing di sini dari saya, karena memang kebetulan saya mengambil kesehatan masyarakat itu dari konversi. Tadi sudah dibacakan, saya background mulanya dari keperawatan, karena berhubung dengan pekerjaan saya di waktu itu di PT Askes Persero ya. Sebenarnya PT Askes Persero dengan BPJS Kesehatan itu nggak jauh beda, karena BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes Persero yang pada saat itu merupakan BUMN, sekarang menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi di tahun 2014. Di sini itu terkait dengan peminatan, kenapa waktu itu saya mungkin dengan teman-teman ya, kami ada 8 orang dari PT Askes waktu tahun 2013 kami mendaftar itu, karena memang kondisi pekerjaan kami memerlukan ilmu atau pengetahuan yang memang apa yang kami butuhkan di dalam pekerjaan. Jadi kalau saya sendiri ini mengambil peminatan AAK, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, karena memang tantangan ke depan, waktu itu kami melihatnya dari waktu itu ya, tantangan ke depan adalah BPJS Kesehatan itu merupakan suatu badan pengelola program baru gitu, yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, yang pastinya dalam mengelola program itu
akan diiringi dengan kebijakan-kebijakan, peraturan, ketentuan yang terbaru. Nah, disitulah akan menjadi tantangan buat kami untuk kedepannya. Pasti juga teman-teman semua saat ini pasti dengar ya di media sosial itu lagi rame itu terkait dengan kenaikan iuran. Nah, itu merupakan salah satu tantangan. Artinya dari proses transformasi 2013 sampai dengan sekarang masih perlu perbaikan-perbaikan terkait dengan kebijakan, ketentuan dan lain hal. Untuk AKK sendiri, kalau dari sisi keilmuan, kalau karena kami dari konversi itu sangat-sangat digunakan ya di pekerjaan kami gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti setelah lulus pasti punya passion dari sekarang atau dari dulu sebenarnya sudah punya cita-cita, punya harapan untuk punya passion, atau yang mungkin masuk kuliahnya nyasar ya ibaratnya nyasar yang mungkin tadinya pengen ini tapi waktu tes nggak lolos, akhirnya sharing sana, sharing sini, akhirnya dapatlah kesehatan masyarakat. Alhamdulillah, kalian nyasar di tempat yang uh, cukup bagus. Cukup bagus dalam artian di sini, um, kalau dari apa namanya dunia pekerjaan atau formasi misalkan PNS itu kesehatan masyarakat selalu ada dan selalu dibutuhkan. Karena kesehatan masyarakat ini juga dari peminatannya, jurusannya juga nggak cuma satu kan, nggak secara umum kesehatan masyarakat gitu. Jadi ada bermacam-macam kan. Ya salah satunya AKK ini. Uh, jangan uh, jangan takut dengan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Kalaupun mengambil peminatan tadi sesuai dengan passionnya, keinginannya seperti apa, dan misalkan nanti cita-cita harapannya saya pengen bekerja misal di uh, bidang administrasi gitu ya, administrasi atau kebijakan-kebijakan terkait dengan kesehatan, tentunya semua instansi yang bergerak di bidang kesehatan seperti terutama instansi pemerintah juga pasti memerlukan peminatan AKK gitu kan. Kalau misalkan kayak peminatan yang lain juga sama, misalkan ada prompes mungkin juga sama, ada juga di instansi pasti ada kan. Itu jadi jangan khawatir, artinya kita juga sama 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 rata, mungkin tinggal kuenya aja yang berbeda, mungkin formasinya di sana berapa, yang sini berapa. Itu jadi nggak ada lagi istilah galau-galau ya dalam memilih peminatan jurusan ini. Kemudian apalagi ya, mungkin saya akan cerita sedikit ya terkait tadi misalkan apa yang saya tulis di kurikulum vitae. Di situ saya pribadi memiliki apa ya prinsip bahwa 1 tahun itu punya satu ide atau satu inovasi. Nah itulah dari setiap tahun, tadi saya mulai di tahun 2018 itu sudah harus dalam setiap tahun itu punya ide inovasi tersendiri. Itu selain juga menjadi motivasi dari untuk kita pribadi untuk terus meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kompetensi, juga kita punya sesuatu yang bisa dibagi, tidak untuk dalam sekarang, bisa jadi nanti kalau misalkan disetujui, misalkan ini kan di dunia pekerjaan disetujui di dalam di BPJS Kesehatan bisa diimplementasikan secara nasional, artinya bisa digunakan di seluruh wilayah kantor BPJS Kesehatan. Jadi, dan itu juga sumber-sumber apa yang saya dapatkan dalam membuat inovasi juga ya dari materi-materi AKK ya yang disampaikan. Jadi kadang-kadang namanya jujur ya ini ya, kalau masuk kuliah mungkin kita lagi belajar, mungkin lagi anget gitu ya, apa yang kita tahu, apa yang kita ini masih hangat lah diingatan, itu masih masih ada. Tapi kalau ditampur dengan dunia pekerjaan, terkadang kita juga lupa apa sih, padahal ada pernah disampaikan oleh dosen-dosen yang luar biasa di Malayati ya. Gitu. Jadi kadang-kadang balik lagi, buka buku lagi, apa sih yang terlewat, apa sih yang bisa dikembangkan gitu kan dari materi-materi itu.
alhamdulillah ketemulah sumber-sumber inovasi itu. Eh, Mungkin sementara itu Mbak Salwa mungkin nanti bisa tanya jawab lah. Yang jelas jangan galau terkait dengan peminatan AKK, jangan khawatir, lapangan pekerjaan ke depan eh, cukup luas. BPJS Kesehatan juga banyak membutuhkan kesehatan masyarakat terkait dengan peminatan mereka gitu kan. Kalau misalkan punya tadi inovasi itu sangat-sangat dihargai di BPJS Kesehatan. Mungkin itu Mbak Salwa, mungkin bisa dilanjutkan di Oke, tanya jawab. Assalamualaikum ya, warahmatullahi baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihin. Jadi Pak Solihin ini dari jurusan AKK ya. Lalu tadi akan saya ulas sedikit. 1 tahun itu tipsnya dari Kak Solihin nih, Pak Solihin. 1 tahun, ini satu ide, biar punya sesuatu yang bisa dibagi, terutama di pekerjaan Pak Solihin di BPJS. Lalu langsung saja ya kita ke selanjutnya. Udah nggak sabar nih ke narasumber yang kedua. Narasumber kedua yaitu Pak Agung Aji Perdana. Berikut akan saya bacakan CV-nya. Ya, jadi beliau ini, Bapak Agung Aji Perdana ini telah menempuh pendidikan formal dari SD di Negeri 2, SMP Negeri 25, SMA Negeri 7, dan beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati di Epidemiologi, dan selanjutnya dilanjutkan di Universitas Indonesia dan jurusan Epidemiologi. Dan pelatihan dan pendidikan non formal beliau telah mendapat pelatihan analisis data tingkat lanjut menggunakan SPSS di FKM UI, pelatihan Path Analysis dan Structural Equation Modeling di FKM Universitas Malahayati, lalu juga pelatihan etik dasar dan lanjut penelitian kesehatan, dan yang terakhir pelatihan tenaga surveillance dalam menghadapi COVID di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Lalu pekerjaan dan pengalaman penelitian. Beliau dari 2013, beliau menjadi enumerator survei nasional penyalahgunaan narkoba, lalu juga beliau menjadi tim analisis data penelitian campak dan enumerator dalam penelitian tentang Economic Evaluation Study of Sporadic Measles Infections and Measles Outbreaks in Indonesia. Dan bisa dilihat banyak sekali pekerjaan dan pengalaman beliau. Iya, dan prestasi, saya akan sedikit membacakan prestasi. Beliau ternyata penerima beasiswa Kemenristek peningkatan prestasi akademik. Nah, jadi beliau juga lulusan pemulung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati, dan banyak sekali di prestasi beliau. Jadi langsung saja ya teman-teman. Ya, oke. Ya, silakan Pak Agung untuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati dan juga para narasumber Bapak Ales dan Bapak Yolan serta Bapak Nur Rahmat Sani Setiawan yang telah hadir dalam kegiatan ngabuburit ya. Ngabuburit dan share pengalaman terkait apa sih peminatan yang memang sudah kita lalui. Sebetulnya dulu pengalaman Bapak, terutama untuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat Malahayati, itu alasan kenapa mengambil epidemiologi. Yang pertama adalah epidemiologi ini adalah ilmu dasar dari kesehatan masyarakat. Ya, jadi ilmu dasarnya kesehatan masyarakat itu adalah epidemiologi. Mungkin adik-adik sekalian sudah pernah menerima mata kuliah tentang dasar epidemiologi. Nah, dari situlah mulai ada keinginan untuk mempelajari lebih lanjut terkait apa sih itu epidemiologi. Sehingga waktu itu kita ada 12 orang ya, yang masuk dalam peminatan epidemiologi. Nah, kemudian kaitannya dengan peluang pekerjaan yang di epidemiologi atau peminatan epidemiologi itu banyak sekali ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah melihat penerimaan CPNS tahun kemarin dan beberapa tahun yang lalu 2013, 2014 itu pasti ada
sarjana kesehatan masyarakat khususnya peminatan epidemiologi. Nah, itu yang di bagian pemerintahan. Nah, selain di eh, pemerintahan juga peminatan epidemiologi ini bisa bekerja di lembaga-lembaga penelitian ya, yang mungkin teman-teman udah saksikan. Waktu lulus itu saya bergabung dalam tim enumerator ya, tim enumerator penelitian Badan Narkotika Nasional. Nah, itu bisa jadi salah satu peluang kerja dari peminatan epidemiologi. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa di peminatan epidemiologi nanti itu belajar tentang apa aja sih? Sebetulnya mata kuliah yang dipelajari itu mungkin tahun akademik ini itu berbeda dengan tahun yang waktu saya peminatan epidemiologi. Kalau di tahun ini tuh lebih khusus ya, kaitannya dengan epidemiologi bencana, kemudian epidemiologi pelayanan kesehatan, epidemiologi kesehatan lingkungan, terus kita juga nanti akan belajar investigasi wabah, kemudian akan belajar juga statistik ya, statistik parametrik, uji validitas dan reliabilitas, serta kita akan belajar tentang GIS. Nah, itu mungkin gambaran terkait apa sih mata kuliah yang akan dipelajari nanti apabila adik-adik sekalian memilih peminatan epidemiologi. Kemudian kaitannya dengan pekerjaan yang saat ini saya dapati atau yang memang saat ini sebagai tenaga epidemiologi ya, khususnya di puskesmas ya, jadi ilmu epidemiologi itu baik di pekerja atau tempat pekerjaan kita nanti itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena epidemiologi itu nanti yang akan mengetahui kira-kira apa penyebab atau faktor risiko dari suatu masalah kesehatan. Ya, contoh kayak yang sekarang lagi tren ya terkait dengan pandemi COVID-19. Ya, kalau dikaitkan dengan peminatan epidemiologi, maka peran serta dari kita ya, selaku kesehatan masyarakat, khususnya peminatan epidemiologi itu sangat penting. Ya, terkait apa? Terkait apa sih penyebabnya dan kira-kira resiko penularannya seberapa besar. Ya, dari situlah ilmu kesehatan masyarakat atau ilmu epidemiologi bisa diterapkan. Kemudian terkait dengan gaji ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kalau misalkan saya peminatan EPID ya, atau khususnya secara umum lah kesehatan masyarakat, itu berapa sih besaran gaji yang bakal kita terima? Kalau di pemerintahan otomatis bisa di atas 2 juta ya. Kemudian kalau di lembaga-lembaga penelitian atau lembaga swadaya masyarakat yang kaitan dengan penelitian kesehatan itu bisa lebih dari 3 juta rupiah untuk di Provinsi Lampung sendiri ya. Tapi kalau untuk di Jakarta mungkin bisa lebih dari 5 juta rupiah. Nah, itu eh, terkait dengan salary atau gaji yang bakal kalian terima apabila nanti kalian lulus sebagai sarjana kesehatan masyarakat. Khususnya epidemiologi ya. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman pekerjaan yang udah saya lewati ya, seperti itu gambaran gaji yang bakal kita terima. Mungkin itu ya Salwa terkait dengan epidemiologi ya, mungkin teman-teman bisa mungkin lebih paham lah apa itu epidemiologi. Nah, hari ini saya cuma menjelaskan kira-kira seperti apa peluang kerjanya dan bagaimana penerapan ilmunya di pekerjaan nanti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agung. Teman-teman nih sepertinya banyak yang masih bingung dan masih ingin menelusuri tentang epidemiologi, bisa langsung ditanya di kolom chat nih, karena mumpung ada Pak Agung yang memang dari pertama kuliah memang sudah ingin epidemiologi, dan tadi sudah dijelaskan juga tentang salary dan semacamnya. Baik, kita langsung saja ke narasumber ketiga, yaitu Pak Yolan Sasana Putra, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Oh ya,
saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Jadi Pak Yolan ini sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Pringsewu, bidang P2P atau bidang penyakit menular. Dan beliau ini lulusan Kesehatan Lingkungan Universitas Malahayati tahun 2017. Udah nggak sabar nih, langsung aja ya Pak Yolan. Silahkan dimulai materinya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Sana Putra. Saya angkatan 2013. Salam untuk Pak Agung. Pak Agung ini salah satu dosen pembimbing saya dulu waktu saya skripsi. Saya kenalkan lagi Pak Agung. Alasan pilih jurusan kesehatan masyarakat dan peminatannya counseling. Waktu itu setelah lulus dari SMA, setiap anak yang lulus dari SMA itu pasti galau mau kuliah dan mengambil jurusan apa. Dulu saya diarahkan sama salah satu keluarga saya, yaitu bude saya, untuk ngambil kesehatan masyarakat. Tadinya saya juga nggak tahu apa itu kesehatan masyarakat. Setelah itu saya masuk daftar di Universitas Malahayati, dan dari situ saya mulai menikmati dan mencintai apa itu kesehatan masyarakat. Terus kenapa? Karena peminatan counseling, waktu itu saya inginnya sih ngambil epidemiologi, tetapi pada saat itu jurusan epidemiologi itu tidak dibuka, cuma ada 4 orang yang ngambil epidemiologi, jadinya tidak dibuka, sehingga saya mengambil kesehatan lingkungan. Terus kuliah kesehatan masyarakat, tantangan dan hambatan. Tantangannya ya nggak ada sih tantangannya. Hambatannya itu, kalau hambatan itu dari personalnya diri sendiri kayaknya. Kalau emang anaknya itu rajin, ya kuliahnya ya insya Allah sih bisa tepat waktu. Kalau anaknya kurang rajin, ya dia bisa molor lulusnya. Terus kerja kenapa sekarang kerja di dinas kesehatan? Karena waktu itu ada pembukaan salah satu dana dari Global Fund, yaitu dana WHO. Di sini kakak kerja sebagai tugasnya sebagai buat menanganin kasus TB. Karena kasus TB di Indonesia ini salah satu penyakit penyumbang kematian nomor 3 di dunia setelah serangan jantung dan hipertensi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya teman-teman 2019 banyak yang ingin berminat ke kesehatan lingkungan nih Kak. Jadi nanti semoga banyak yang bertanya ya lebih lanjut di kolom komentar. Baik, iya. Ya. Terima kasih ya Kak. Baik, inilah narasumber terakhir kita, yaitu Bang Nurrohman Setiawan, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Saya akan membacakan CV beliau. Jadi, Bang Wawan ini sekarang bekerja di PT Arta Teknik Abadi sebagai officer dan rutin daily maintenance di PT Chandra Asri Petrochemical. Lalu beliau telah lulus dari Universitas Malahayati pada tahun lalu, tahun 2019. Dan prestasi dan penghargaan beliau nih. Oh iya, jadi Bang Wawan ini adalah wisudawan terbaik di Universitas Malahayati tahun 2019 dengan IP sebesar 3,82. Beliau juga mendapat penghargaan Best Oral Presentation Seminar Nasional PIAKMI 4 tahun 2019. Dan yang terakhir, beliau menjadi Ketua Departemen Terbaik Pergerakan Anggota Muda IAKMI Daerah Lampung tahun 2016. Nah, pelatihan beliau yang telah beliau ikuti ini ada banyak nih. Ada ahli K3 umum, ada training awareness system,
basic job safety analysis, basic clock out take out, basic accident investigation, basic hazard identification, risk assessment, determining control, first aid, dan yang terakhir contractor safety management system. Dan semua pelatihan itu dilakukan pada tahun 2019. Dan yang terakhir pengalaman organisasi beliau. Nah, Bang Wawan ini pernah menjadi Presma Universitas Malahayati pada tahun lalu. Beliau juga pernah menjadi Dewan Pengawas UKM, Ketua Umum UKM, Ketua Divisi Teater UKM, dan Wakil Ketua Umum IAKMI, dan yang terakhir Ketua Departemen Pergerakan Anggota Muda IAKMI. Wah, udah nggak sabar nih kayaknya. Kita langsung aja ya ke Bang Wawan. Silahkan menyampaikan materi selama 7 menit. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber dan dosen FKM semuanya, dan juga adik-adikku yang tentunya aku sayangi. Mungkin langsung saja ya dari topik kita. Jadi alasan kenapa kita mengambil jurusan ini. Saya sebenarnya AKK sama seperti Pak Solihin, AKK. Nah, kenapa bisa AKK? Sebetulnya awalnya saya kasusnya seperti sama Bang Yolan ya. Saya itu pengennya K3. Dari dulu saya pengennya K3. Dari pertama masuk maba, kita PKKMB itu saya ditanyain ya, saya pengennya K3. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata K3 tidak dibuka. Waktu itu hanya 3 orang peminatnya. Akhirnya saya memilih AKK dibanding promosi kesehatan pada saat itu. Nah, di sini saya itu kan suatu kegagalan ya, kegagalan dalam planning ya. Kegagalan dalam planning, akhirnya saya berpikir, saya harus seperti apa nih gitu. K3 tidak dibuka, tapi AKK dan Promkes dibuka. Nah, akhirnya saya mengambil AKK dengan kenapa seperti itu, karena ini sebagai strategi saya. Apabila saya tidak diterima di K3 nanti saat bekerja, saya bisa mengambil di bidang AKK-nya. Kenapa AKK? Karena AKK ini saya lihat-lihat ini saya masih tidak begitu mendalami AKK. Yaitu benar apa yang dikatakan dengan Pak Solihin bahwa AKK ini banyak lapangan pekerjaannya banyak gitu. Nah, terus kalau ngomongin hubungan pekerjaan saya dengan AKK itu sangat jauh, ya, sangat jauh, tidak ada kaitannya. Tetapi ada sisi positifnya. AKK ini kan lebih ke strategi kebijakan ya, lebih ke kebijakan. Nah, di K3 pun sebetulnya banyak kebijakan-kebijakan. Nah, sebagai HSE officer atau K3 officer ya, kalau kita kan K3, kalau di dunia pekerjaan kita tidak mengenal K3, tapi HSE, Health, Safety, and Environment, atau SHE, atau juga kita bisa Safety Officer. Nah, kaitannya dengan officer, Safety Officer dengan AKK, dengan kebijakan, yaitu di K3 itu banyak juga program-program atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan di perusahaan seperti itu. Jadi tidak begitu jauh menurut saya. Kalau dibilang ada kaitannya, ada kaitannya. Terus kalau ngomongin skill apa sih yang harus kita dapat, apa yang harus kita bekali dari sekarang, dari kalian duduk di bangku kuliah sampai dengan kerja itu apa gitu. Jadi kalau menurut saya lebih banyak ke soft skill sih. Lebih banyak ke soft skill. Kenapa? Karena di K3 ini kan kita berkaitan dengan pekerja ya. Kita tahu pekerja di pabrik, ya, pekerja di project itu rata-rata pendidikannya, mohon maaf, rendah ya. Bisa SD, bisa SMP, bisa SMA. Yang kuliah itu jarang. Kalau yang kuliah ini bukan pekerja kasarnya, tapi pekerja-pekerja yang di office-nya. Nah, itulah kenapa saya bilang soft skill-nya yang harus kita tingkatkan. Jadi ketika kita K3 ini kita kerjaannya hanya menegur, terus memastikan pekerjaan itu aman, sehat. Nah, ketika ada pekerja yang tidak aman atau tidak melakukan pekerjaannya tidak safe, ya kita harus menegurnya. Nah, di situ
Coba kalian bayangkan dengan umur saya yang segini, umur saya 23 tahun saat ini, pekerja di perusahaan saya itu rata-rata umurnya 40, 50, 60, bahkan ada yang 70 tahun. Kalian bayangin. Jadi di situ kita harus pendekatan kepada teman-teman pekerja itu ya harus ekstra gitu ya, karena beda umur gitu, beda generasi, cara pola pikir pun berbeda. Nah, walaupun kita sebagai kaum intelektual itu kita harus bisa menyesuaikan. Nah, itu soft skill yang kita dapat, yang kita pakai gitu. Kalau hard skill, kalau saya hard skill-nya yaitu tentang promosi kesehatan lebih banyak. Karena kita mempromosikan bagaimana pekerjaan aman ya. Promosi kesehatan dan juga ya itulah promosi kesehatan lah yang paling banyak, sama ketiganya yang pasti ya. Nah, terus ngomongin salary ya, salary yang kalau Pak Agung tadi sudah mengatakan di epidemiologi seperti apa, kalau di K3 kita kalau ngomongin masalah gaji itu bisa nego. Kalau kita punya pengalaman kita bisa nego. Iya, kalau kamu mau 10 juta, kamu bilang saya butuh 10 juta per bulan. Kamu minta 15 juta, ya saya minta 15 juta per bulan. Jadi kalau K3 atau safety atau HSE itu kita bisa negosiasi untuk masalah gaji. Nah, alhamdulillah kalau saat ini dengan saya fresh graduate ya, alhamdulillah saya gaji di sini 4.200.000 itu mengikuti UMK. Nah, berbeda lagi kalau mungkin kalau dosen-dosen atau di puskes, kalau seandainya gajian itu sudah pasti 4 juta, 4 juta, 3 juta, 3 juta. Kalau saya enggak, saya bisa sebulan itu bisa megang 7 juta, bisa 10 juta. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita ada uang lemburnya. Lembur 1 jam, lembur 2 jam, itu kita dihitung. Seperti itu. Kalau di K3 seperti itu. Apalagi kalau saya kan di RDM ya, rutin daily maintenance, perawatan. Nah, kalau di perawatan itu lebih santai pekerjaannya. Tapi uangnya lebih sedikit. Kalau kita ngomongin uang. Nah, terus kalau project ini maksudnya misalnya pembangunan gedung apartemen atau gedung kampus atau seperti apa. Nah, itu kalau kita di project itu masalah gaji bisa lebih besar lagi per bulannya. Tapi ya itu capek. Kalau kita di project pasti capek. Nah, saya juga punya pesan pesan saya sih pesan saya buat adik-adik semua itu yang pertama, tuliskan targetmu ke depan minimal 3 tahun. Jadi apa yang sudah saya capai saat ini, yang saya capai hari ini, bekerja di K3, bidang K3, terus saya banyak prestasi-prestasi, itu semua sebetulnya sudah saya tulis di dalam target saya. Gitu. Saya tulis, bukan saya cuma ingat, tapi saya tulis. Karena kalau ingat pasti ada lupanya, tapi kalau tulis pasti ingat. Karena setiap hari kita akan melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini harus baca. Baca itu maksudnya baca buku, baca artikel, baca semuanya lah. Baca postingan-postingan Instagram tentang kaitannya dengan jurusan kita. Terus ngobrol sama senior-senior, ngobrol sama adik-adik tingkat, ngobrol sama teman-teman pekerja yang lain, atau dengan jurusan-jurusan lain. Terus habis itu apa? Kepo. Kita ini harus kepo. Kalau kita nggak kepo, kita nggak bakalan tahu. Contoh, apa sih K3? Kalian udah tahu nih ngobrol nih sama saya. K3 itu seperti ini. Terus kalian juga udah baca, oh K3 itu seperti ini. Tapi kalian nggak kepo, nggak nanya sama saya, nggak nanya sama Kak Gita, nggak nanya sama Bang Yoga, yang notabene mereka bekerja di bidang K3 juga. Nah, kalau kalian nggak kepo ya nggak bakalan berkembang ilmu kalian, itu akan menjadi sia-sia. Gitu. Jangan dikira saya di sini sebagai K3 di perusahaan ini, saya sering juga sharing dengan Pak Agung. Saya sharing juga dengan Bu Vera. Ya, terkait apa sih yang harus dilakukan di bidang lingkungan,
di tempat kerja saya, apa yang harus saya lakukan di bidang epidemiologi di pekerjaan saya. Beberapa waktu yang lalu saya sering ngobrol via chat dengan Pak Agung dan Bu Vera. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua banyak kepo ya. Walaupun ini waktu tinggal 15 menit lagi, saya sangat mengharapkan teman-teman semua bisa chat via WA atau email ataupun Instagram ke saya. Saya orangnya nggak pernah menutup diri ya. Siapapun yang chat, pasti saya jawab. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih, Salwa. Oke, baik Bang Wawan. Ini saya tarik kesimpulan sedikit ya dari apa yang dikatakan dari Bang Wawan. Banyak pesan-pesannya nih, teman-teman. Jadi skill apa sih yang dibutuhin? Pertama nih, soft skill. Soft skill-nya itu lebih ke komunikasi ya. Jadi bekerja kan di lapangan pekerjaan kita bekerja dengan banyak orang nih. Jadi berbagai macam orang itu kita temukan. Jadi ya kita harus pintar-pintar dalam berkomunikasi. Lalu juga hard skill. Kalau hard skill ya promosi kesehatan dan tentu saja di K3-nya karena sesuai dengan pekerjaannya. Lalu juga tentang, pesan yang terakhir, pesan bagi kita yang sedang berkuliah nih, kita harus tuliskan target ya Bang ya, minimal 3 tahun dari sekarang. Jadi biar hidup kita itu lebih terarah, lebih ada tujuan. Lalu juga terus pesan yang kedua itu harus baca. Nggak usah buku doang, tapi bisa artikel-artikel yang di HP juga bisa kita telusuri banyak-banyak baca lah pokoknya. Terus juga ngobrol sama semuanya. Kita harus banyak-banyak ngobrol sama orang. Orang kan bermacam-macam, jadi banyak edukasi yang bisa kita dapat dari mereka. Dan terakhir harus kepo ya Bang ya, biar pengetahuan kita juga makin dalam dari pengetahuan yang kita belum dapat lah. Nah, jadi materinya seru nih sepertinya ya teman-teman. Jadi agar beneran ngobrol santai dan tahu nih feedback dari teman-teman, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya. Jadi saya akan, tetapi sepertinya belum ada. Ayo, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung di-unmute saja atau di lewat chat juga silahkan. Mumpung nih udah ada narasumber kita dari K3, kesehatan lingkungan, epidemiologi, dan administrasi kebijakan kesehatan, komplit di sini. Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, saya masuk dulu ya, karena Bu Vera lagi ngehang sinyalnya. Jadi saya gantikan sebentar. Ya, buat mahasiswa, ini kesempatan buat teman-teman kalau mau bertanya lebih lanjut lagi tentang peminatan, bisa langsung sampaikan, ada di room chat, tahu room chat ya, yang di bagian atas, di situ ada gambar kayak buku. Nah, teman-teman bisa room chat itu, tanya, sungkan pakai bahasa kalian juga nggak masalah, nggak harus di bahasa Indonesia ya. Karena ini lebih ke acara sharing ya. Jadi ini acara. Terus juga kalau ada yang mau nanya peminatan gue, ini kemarin punya 4, karena ini yang bisa dihubungi dan bisa di hari ini. Maaf Bu, boleh saya yang bertanya? Saya lanjutkan ya Bu, untuk memulai pertanyaan dari teman-teman mungkin agak segan dan malu. Mungkin akan saya mulai pertanyaannya. Saya ingin bertanya kepada, ya Bu, izin ya Bu. Baik, ya. Jadi kepada Pak Solihin. Nah, di CV Pak Solihin itu kan Pak Solihin sekarang bekerja sebagai staf promotif preventif. Sedangkan
Pak Solin ini berasal dari jurusan AKK, ya Pak ya? Benar kan ya Pak? Jadi saya ingin bertanya, apakah kesulitan atau kendala dalam dalam transisi tersebut gitu Pak? Jadi apakah pelajar apakah materinya sama? Ya, dari moderator. Mana nih? Iya Bu, maaf Bu. Agak putus-putus ya, Mbak. Iya. Maaf Pak Solin, apakah mendengar pertanyaan saya barusan Pak? Eh, Mendengar sih sekilas apakah kendala dengan peminatan saya di AKK dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Iya. Eh, ini karena saya memang kuliah itu memang sudah posisi sudah dalam bekerja ya. Jadi artinya gini, ilmu yang saya dapatkan, kemudian materi apa yang saya dapatkan di peminatan AKK itu sudah sejalan dengan core yang ada di BPJS Kesehatan. Salah satunya terkait dengan asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan itu kan ada beberapa macam ya, ada asuransi kesehatan sosial, ada komersial gitu ya. Jadi kalau BPJS Kesehatan di asuransi sosial, artinya materi apa yang ada di AKK itu sejalan dengan apa yang ada di core BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi kalau misalkan terkait dengan apa yang saya kerjakan sekarang sebagai staf promotif preventif, itu sudah nggak ada ini ya, nggak ada hambatan, nggak ada apa namanya, artinya dari awal sudah sejalan di situ gitu loh. Kalau promotif preventif di sini lebih ke sebenarnya mendorong ke peserta yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan itu untuk apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan yang itu meningkatkan derajat kesehatannya ya. Jadi apa yang sudah sakit itu tidak menjadi lebih parah tingkat kesakitannya. Jadi yang sehat juga agar tidak menjadi sakit. Karena di sini paling menonjol yang saat ini gencar-gencarnya dilakukan adalah terkait dengan di promotif preventif adalah eh, pengelolaan peserta Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis. Di situ ada diabetes dan hipertensi. Kenapa hanya dua diagnosa tersebut yang dikelola saat ini gitu ya? Kenapa dari 2014 sampai dengan sekarang itu yang dikelola dua diagnosa itu? Karena dua diagnosa tersebut merupakan dua diagnosa yang 10 besar diagnosa tertinggi di Indonesia. Bahkan kalau di dunia, Indonesia itu masuk ranking ke berapa ya? 16 besar kalau nggak salah itu ya, diabetes mellitus itu tertinggi di dunia. Dan itu akan memakan biaya pelayanan kesehatan paling banyak, 10 besar juga, ya dibanding hipertensi. Dan itu kalau tidak dikendalikan, maka akan berdampak panjang dan memerlukan biaya pelayanan kesehatan yang cukup tinggi. Sehingga kita tahu sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan juga mengalami defisit ya, defisit dalam biaya pelayanan kesehatan, dan itulah yang kita lakukan saat ini supaya menekan biaya pelayanan kesehatan dalam jangka panjang, dan itu sudah terbukti. Dari 2014 sampai dengan 2019 itu kita tarik data bahwa peserta-peserta yang kita kelola sampai dengan saat ini itu menurunkan biaya pelayanan kesehatan yang cukup signifikan. Artinya untuk sustainabilitas BPJS Kesehatan itu juga ada. Artinya dan kalau misalkan hambatan tadi ya, apa yang dapatkan tadi sudah saya sampaikan, tidak ada hambatan gitu. Mungkin itu kalau dari saya, Mbak Yola. Baik, terima kasih Pak Solihin. Langsung saja ya, karena waktunya sudah hampir selesai nih. Langsung ke pertanyaan pertama dari Friska Novira Maya Dewi.
Assalamualaikum semuanya, waalaikumsalam. Saya Friska ini bertanya kepada Bapak Agung. Apakah dalam peminatan epidemiologi itu diperlukan skill khusus? Terima kasih. Nah, silahkan Pak Agung jika ingin menjawabnya sekarang. Oke, terima kasih pertanyaannya sangat baik sekali ya tadi pertanyaan dari Friska. Untuk skill khusus peminatan epidemiologi itu sebetulnya terkait soft skill. Soft skill itu kemampuan komunikasi dan kemampuan menganalisis terkait permasalahan yang muncul di masyarakat. Kemudian hard skill-nya untuk peminatan epidemiologi adalah analisis data. Nah, soft skill dan hard skill itu teman-teman bisa dapatkan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malayati, terutama di peminatan epidemiologi. Kita punya pengajar yang sangat baik ya, terutama Ibu Nurhalina dan Ibu Nova, itu mereka jago terkait dengan statistik. Nah, itu mungkin hard skill yang perlu didapat oleh peminatan epidemiologi. Kaitan dengan soft skill, nanti dari perkuliahan mungkin kita bisa sama-sama mengasah soft skill kita terkait kemampuan penelusuran, kemampuan insting dalam menentukan faktor risiko segala macam. Nah, itu nanti bisa didapatkan di peminatan epidemiologi. Mungkin itu. Oke, semoga mengerti ya Mbak Friska. Nah, lalu selanjutnya pertanyaan dari Sabira Zasya. Ya, selamat sore Kak, saya ingin bertanya ke Bang Wawan, bagaimana langkah pertama bikin target untuk 3 tahun ke depan? Bisa langsung dijawab Bang Wawan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau saya menulis target saya itu dengan sesuai apa kemampuan saya yang pasti. Kita harus sadar diri. Oh, kira-kira gue bisa nggak ya mencapai target ini gitu. Kira-kira aku bisa nggak sih gitu mencapai target ini. Karena percuma kita menulis target, tapi itu hanyalah mimpi. Saya tidak pernah bermimpi, saya selalu memiliki target. Saya tidak pernah memiliki mimpi. Karena mimpi dan target itu berbeda ya. Nah itu, kalau target itu lebih ke rasional. Kita melihatnya, oh saya bisa mencapai target ini. Nah jadi tahap yang pertama yaitu kita harus sadar diri. Sadar diri kita bisa nggak kira-kira mencapai itu. Tapi di lain sisi, kalian nggak boleh minder. Nggak mungkin. Saya bisa kayak Pak Jokowi, bisa jadi presiden. Misalnya seperti itu. Jujur saya punya cita-cita untuk jadi presiden. Tapi saya belum menuliskan target saya untuk menjadi presiden. Nah, kenapa saya tidak menulis itu? Karena saya hanya berpikir bahwa itu kayaknya kurang mungkin gitu. Makanya saya masih menyisihkan yang lain. Itu yang pertama. Kita harus percaya diri, tapi jangan percaya diri dan jangan minder ya. Sama sih sebenarnya. Nah terus yang kedua, kita jangan pelin-pelan sama target ya. Jangan pelin-pelan. Saya jujur saja beberapa waktu yang lalu merubah target saya. Yaitu apa? Sebentar saya lihat dulu. Oh ya, target saya untuk punya mobil. Saya pengen punya mobil tahun 2021. Tapi saya menyisihkan itu. Saya pengen punya rumah dulu. Nah, itu kan tandanya saya pelin-pelan. Kenapa pelin-pelan? Yaitu berubah-ubah. Belum juga 1 tahun, belum juga 2 tahun, belum juga 3 tahun, kita sudah merubah. Jangan pelin-pelan. Oke? Nah, yang ketiga, susun targetmu dengan berdiskusi dengan orang tuamu atau keluargamu. Kenapa? Karena kita ini, terutama saya yang masih lajang ya. Karena kita masih lajang, kita butuh, kalau misalnya sudah berkeluarga itu bisa berdiskusi dengan suami atau istri kita. Tapi kalau misalnya kita belum punya, tandanya kita harus berdiskusi dengan orang tua kita, kakak kita, adik kita. Karena mereka masih membutuhkan kita pastinya. Karena setiap tahun orang tua tidak selalu bisa menafkahi anak-anaknya yang masih kecil. Dan kita sebagai anak itu masih punya tanggung jawab untuk
memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Makanya kita harus diskusi. Seperti itu. Ya, jadi 3 ya. Yang pertama apa? Yang pertama, kita harus percaya diri. Yang kedua, kita nggak boleh pelin-pelan. Yang ketiga, kita harus berdiskusi dengan orang lain. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bang Wawan. Saya sudah terjawab ya, Bang. Langsung selanjutnya saja ya, teman-teman. Indah Ismailia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke narasumber Bang Wawan lagi. Bang Wawan sebelumnya kan mau ambil peminatan K3, tapi karena ambil peminatan karena tidak terdongkrak, akhirnya Bang Wawan mengambil peminatan AKK. Apakah kendala dalam mempelajari sesuatu yang bukan minat? Lalu bagaimana cara Bang Wawan memulai peminatan yang tidak sesuai dengan peminatan Bang Wawan? Sekian dan terima kasih. Ya, langsung aja ya. Wah. Kalau saya orang yang percaya diri, orang yang sorry ya, saya orang sombong. Kenapa saya sombong? Karena saya untuk memicu diri saya sendiri. Untuk memicu jadi saya dulu gini, nggak apa-apa K3, nggak apa-apa K3 nggak dibuka, apakah juga bagus kok. Tenang aja, saya bakal bisa menjalani ini semua. Saya mau orangnya bisa lah pokoknya. Waktu itu saya ngomong kayak gitu sama teman-teman saya ya, teman angkatan saya. Nah, untuk itu kan sombong ya, menurut saya itu sombong karena orang-orang pun banyak yang bilang kalau saya sombong. Nah, sombong saya ini di belakang ini itu untuk memicu saya sebenarnya. Waduh, gue udah bilang kayak gitu, gue udah bilang bisa, jadi gue harus bisa dong. Gitu. Nah, di sisi lain, ketika kita sudah percaya diri tadi, saya udah untuk memicu diri saya biar bisa. Nah, saya berguru. Nah, maksudnya berguru ini apa? Yaitu yang tadi saya bilang, baca buku, ngobrol, kepo. Buku saya nggak banyak, ya. Buku saya nggak banyak, tapi saya bisa pinjam ke orang lain. Buku saya nggak bisa dikantongin, nggak bisa dimasukin tas, nggak bisa saya taruh di kosan. Buku saya berjalan. Siapa? Teman-teman konversi. Teman-teman konversi ini kan tua-tua ya, udah maksudnya lebih tua daripada kita dan pengalamannya lebih dari kita. Nah, kita mulai baca dari situ, kita mulai ngobrol dengan mereka, kita mulai kepo dengan mereka. Akhirnya apa? Saya bisa mengikuti apa yang dipelajari di AKK. Begitu saya orangnya jarang main ya. Jarang main tapi seringnya di secret. Iya, di secret itu saya ada sisi positifnya kalau kalian pengen tahu. Di secret itu tempat di mana saya bisa mengeksplor diri saya. Saya bisa ngobrol dengan orang lain, saya bisa banyak baca buku atau baca referensi-referensi lain, artikel lain di sana. Nah, saya selalu berusaha untuk mengerti apa yang dimaksud dari peminatan saya itu, apa yang dipelajari saya itu. Itu kalau boleh jujur, apakah itu cukup membosankan ya pelajarannya ya? Pelajarannya cukup membosankan karena tentang kebijakan. Jadi tips dari saya, kalian coba cari cara belajar yang lebih lebih cocok dengan kalian. Karena AKK ini kalau saya lihat-lihat dosen-dosennya itu lebih ke ceramah. Beda sama lingkungan, ya, beda sama biostatistik, beda sama epidemiologi. Itu kalau dosen-dosen yang itu biasanya lebih ke kasus atau kita ke lapangan. Sebenarnya setiap orang punya cara masing-masing. Kalau saya lebih ke lapangan, makanya saya lebih suka K3. Itu sih, mungkin saya merasa ini jawaban agak ngawur ya, belum selesai saya jawab. Mungkin bisa lanjut di nanti kalau masih ada waktu. Siapa yang nanya? Indah bisa lewat DM dah biar lebih puas. Mungkin itu sih dari saya. Baik, terima kasih Bang Wawan. Selanjutnya nih sepertinya saudara Dias Dumaika dan Nadia Nur Azizah agak sama ya, jadi akan saya satukan saja. Jadi nih Bang, dari Dias Dumaika, jadi bagaimana
jika kita seperti abang nih, kita ingin K3 tapi ternyata tidak dibuka. Itu bagaimana tipsnya untuk menghadapi supaya tidak down? Dan kalau yang dengan saudara Nadia ini, apa yang berkaitan dengan K3? Jadi kalau K3 tidak dibuka, yang berkaitan dengan K3 yang mirip-mirip belajar seperti K3 itu jurusan apa? Iya, peminatan apa? Ya, kalau gimana biar nggak down, untuk Dias percaya diri, Dias itu kamu tahulah saya orang yang sangat percaya diri ya, karena kita satu sekret. Nah terus ini sama ya kaitannya dengan punya Dias juga untuk Nadia. Kalau jurusan yang berkaitan dengan K3 mungkin lebih ke kesehatan lingkungan. Itu lebih ke kesehatan lingkungan. Kenapa? Karena di K3 itu sebenarnya K3 itu ada panjangannya lagi. K3L, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Nah, jadi K3 itu di lingkungan tuh banyak berkaitannya gitu. Nah, terus kalau tips dari saya, kalian jangan ngambil K3 deh jurusannya. Untuk peminatan jangan ngambil K3, ngambilnya Kesling. Saran dari saya, ngambilnya Kesling. Kenapa? Yang pertama, kalau K3 itu peminat jarang. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak mahasiswa, 30 mahasiswa di angkatan 2017, itu saya yakin sedikit banget yang pengen ke K3. Nah, itu yang pertama alasannya. Yang kedua, kalian nggak punya cadangan ilmu nantinya. Saya bilang tadi, saya tadinya mau K3, terus yang dibuka AKK. Itu untuk strategi saya sebetulnya. Nah, ketika kalian bekerja di bidang K3, mencari pekerjaan di bidang K3, ternyata kalian nggak bisa atau nggak dapat pekerjaan K3, kalian punya ilmu di kesehatan lingkungan loh. Kayak misalnya saya punya ilmu di AKK loh. Jadi saya masih bisa mencari pekerjaan di bidang AKK dan kalian bisa bekerja di bidang lingkungan. Kalau saran saya lebih ke lingkungan deh buat teman-teman semua, jangan ngambil K3-nya tapi ke lingkungannya. Karena apa? Untuk menjadi orang K3, jangan salah. Sarjana sastra Inggris pun itu bisa jadi seorang K3. Yang penting punya apa? Sertifikasi. Kenapa saya di CV tadi kan banyak ya sertifikasi saya. Nah itu, syarat jadi orang K3 itu sebetulnya. Memang betul, untuk lowongan pekerjaan itu memang banyak yang mencari di kesehatan masyarakat, teknik, dua itu. Seperti sama K3 yang pasti. Cuma tidak menutup kemungkinan karena teman saya lebih beruntung ya nasibnya dibanding saya. Teman saya itu di Adikarya. Adikarya itu perusahaan BUMN ya. Nah, dia sastra Inggris. Jangan salah. Sastra Inggris bisa masuk K3 dan bekerja di BUMN. Kalau saya bukan di BUMN. Saya di perusahaan swasta. Itu ya, lebih baik kalian ke kesehatan lingkungan aja buat teman-teman yang bingung mau K3 tapi takut nggak dibuka, takut AKK atau Promkes atau Kesling. Semua jurusan menurut saya itu ada berkaitannya dengan kita, pekerjaan kita semua. Jadi jangan bingung-bingung, go ahead aja, lakukan saja. Dah. Baik, terima kasih Bang Wawan. Sangat bermanfaat loh Bang infonya. Baik, jadi lanjut saja ya ke area Lintang. Jadi pertanyaan dari Lintang adalah kepada Pak Agung, pada saat melakukan perkuliahan, apakah Bapak mengalami kesulitan dalam mempelajari peminatan EPID dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak kesulitan lagi? Jadi lebih ke kendala dan bagaimana solusinya ya Pak? Mohon dijawab Pak. Oke, sebetulnya dalam mempelajari epidemiologi tergantung dari kita masing-masing ya. Kalau sulit sih agak sulit ya. Kenapa? Karena kita harus paham betul faktor risiko dari tiap-tiap penyakit itu apa. Baik dari hostnya, agentnya, dan environment kaitan dengan lingkungan. Nah itu teman-teman bisa pelajari nanti pada saat di peminatan epidemiologi. Dan kalaupun memang pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya gampang teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca-baca buku-buku kaitan dengan epidemiologi dan baca-baca tentang artikel-artikel kesehatan ya kaitannya dengan misalkan
dengan COVID-19 deh. Dari COVID-19 kan kalian sudah tahu nih faktor risikonya apa saja. Nah, dari situ sebetulnya udah masuk dalam konsep epidemiologi ya. Hostnya itu perilaku dari manusianya, kemudian agentnya kita sudah tahu, dan lingkungan yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit COVID-19 itu apa. Nah, dari analisa itu sebetulnya teman-teman sudah belajar tentang apa itu epidemiologi. Nah, kemudian ditambah dengan analisis datanya. Jadi sambil kita belajar faktor risikonya, kita juga belajar bagaimana menganalisis datanya. Kira-kira berapa besar risikonya yang akan muncul di masyarakat. Dan kira-kira kalau misalkan faktor risiko, salah satu faktor risiko ditekan atau dihilangkan, berapa risiko yang akan muncul di masyarakat. Nah, itu yang sebetulnya akan dipelajari di epidemiologi. Nah, contoh yang paling gampang kaitannya dengan DBD. Nah, kalau DBD kan kita sudah tahu faktor risikonya apa. Kemudian dari faktor risiko itu kita lihat analisis datanya. Analisis datanya trennya seperti apa nih? Ini di EPID ya, trennya seperti apa? Apakah mengalami kenaikan? Kalaupun mengalami kenaikan, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang kesehatan masyarakat dalam hal ini epidemiologi? Nah, itu semua nanti teman-teman bisa pelajari di peminatan epidemiologi. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti pilih peminatan epidemiologi, kalian bisa tahu apa faktor risiko dari semua penyakit, baik itu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Juga kalian bisa tahu berapa besar risiko yang akan muncul di masyarakat. Misalkan berapa besar orang-orang itu bisa terdampak dari masalah kesehatan, baik itu penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Atau kita bisa melihat apakah akan terjadi wabah, apakah akan terjadi KLB. Nah, itu semua kita pelajari di peminatan epidemiologi ya. Jadi dia lebih ke teori dan juga praktik bagaimana cara seorang epidemiologi menghadapi masalah kesehatan, baik itu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Saya rasa itu, Salwa. Ya, baik, Pak. Langsung saja ke pertanyaan terakhir nih. Sepertinya pertanyaan Bu Vera dan Dinda bisa disatukan kepada Pak Solihin. Jadi, Pak Solihin, gambaran bagi mahasiswa untuk bekerja di BPJS dengan lulusan S1, kiranya berapa kisaran gajinya? Dan berapa besar peluangnya bagi lulusan Kesmas untuk masuk di BPJS? Dan yang terakhir, Dinda bertanya bahwa apabila peminatan AKK tidak dibuka, peminatan mana yang kira-kira berkaitan untuk bekerja di BPJS? Ya, silakan Pak Solihin bisa. Ya, baik. Terima kasih, Salwa. Bu Vera, ini pertanyaan. Kalau untuk mahasiswa Kesmas, tadi di awal saya menyampaikan bahwa kalian kalau misalkan di kesehatan masyarakat ini, kalau misalkan ada yang kesasar di Kesmas itu kesasar ke tempat yang bagus kalau menurut saya. Karena jadi gini, kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang saya perhatikan, yang saya lihat sampai dengan saat ini, untuk lulusan Kesmas itu memiliki peluang yang sangat besar untuk dari sisi pekerjaan itu bisa bekerja di dimanapun ya, dimanapun. Terutama kalau di sini di BPJS Kesehatan di sini. Sangat besar peluangnya di BPJS Kesehatan untuk dari jurusan kesehatan masyarakat karena perekrutan di BPJS Kesehatan dari dari 2014 sampai dengan sekarang yang saya ikuti, penerimaan itu terkait dengan jurusan itu hanya dilihat dari jurusannya. Misalkan gini, jurusan kesehatan masyarakat dibutuhkan jurusan, jadi yang dibutuhkan jurusannya aja kesehatan masyarakatnya aja, fakultas kesehatan masyarakat itu yang dibutuhkan. Dia di awal tidak melihat peminatannya. Sekali menjawab di pertanyaan Dinda ya, tidak melihat peminatannya apakah dia dari AKK, apakah dia dari Promkes, apakah dari biostatistik atau epidemiologi. Kalau misalkan nanti rezeki, misalkan masuk di kesehatan, baru mungkin nanti dari deputi SDM nanti akan melihat mana nih yang dari biostatistik, mungkin SDM perlu ada
sesuatu yang terkait dengan statistik atau di epidemiologi atau terkait dengan kebijakan mana yang bisa diajak bicara seperti itu, mungkin dari peminatan itu kalau misalkan ini. Tapi kalau dari peluang itu sangat besar karena dilihat dari fakultasnya dulu, lulusan apa kamu gitu ya, lulusan misalnya kesehatan masyarakat, oh berarti masuk dalam kriteria yang bisa menjadi pegawai BPJS Kesehatan gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian peminatannya Promkes, epidemiologi, biostatistik atau kesehatan atau K3 gitu. Karena di cukup kalau misalkan kita sudah menjadi pegawai BPJS Kesehatan, nanti di situ di dalamnya ada nanti bagian tentang K3, jadi siapa yang di K3, siapa yang nanti di statistik gitu. Itu nanti kalau misalkan sudah masuk di bergabung menjadi pegawai BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi jangan khawatir, tidak melihat peminatannya di awal, jadi lihat fakultasnya. Kemudian nih Bu Vera nih nanya nih, kiranya berapa kisaran gajinya gitu. Kalau terkait dengan salary di BPJS Kesehatan itu masuk dalam kode etik ya, kode etik bagi pegawai BPJS Kesehatan yang salah satu gaji itu merupakan salah satu rahasia yang harus dirahasiakan gitu. Jadi tidak bisa bahkan ke orang terdekat pun gitu juga tidak diperkenankan untuk dibuka terkait dengan berapa gaji di BPJS Kesehatan. Tapi saya sedikit memberikan gambaran saja ya, bahwa kalau untuk misalkan terkait dengan salari di BPJS Kesehatan bisa saya simpulkan itu tidak mengecewakan ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi tidak mengecewakan. Jadi nanti kalian persepsikan sendiri masing-masing lah seperti apa ya gitu. Tapi ya tidak mengecewakan lah gitu ya. Terus jadi kayaknya sudah terjawab semua ya. Oke, mungkin sudah terjawab semua, Salwa. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang puas bisa japri lah di WA saya atau di media yang saya punya ya, mana aja. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Solihin. Jadi semuanya dengan berakhirnya jawaban dari narasumber kita tadi, Pak Solihin, untuk menjawab pertanyaan terakhir, berakhir juga nih ngobrol santai bareng alumni kita sore ini. Terima kasih banyak untuk narasumber yang hebat, Bang Wawan, Pak Solihin, Pak Agung, dan Pak Yolan. Sangat menginspirasi buat kami yang masih kuliah. Dan terima kasih semuanya yang telah mengikuti webinar Ngobrol Santai kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman yang masih bimbang nih. Semoga dapat pencerahan ya. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Jalan-jalan ke Indonesia, melihat badak bercela 3. Sampai jumpa semuanya, dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih banyak Bu Vera sudah diundang. Terima kasih Bu Vera. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih. Saya izin memposting di YouTube ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Iya Bu, Pak posting.